Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan bikin kue apem dan ini adalah kue apem jadul. Jadi versi jadul banget, tidak banyak macam-macam bahannya, hanya ada terigu, gula, dan air. Tentu saja dengan ragi instan ya, itu saja bahan-bahannya dan ini adalah resep dari orang tua saya. Cantik banget kan? Dengan cup puding yang sedang viral, kue jadul ini jadi kekinian dan istimewa. Rasanya enak, tampilannya cantik. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Pertama kita siapkan air gulanya dulu. Di sini saya ada 1,5 gula merah, kurang lebih sekitar 120-130 gram. Kita kasih 1 daun pandan dan kita kasih air secukupnya. Kita masak sampai daun pandannya layu dan kita saring kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita akan bikin bahan biang. Kita perlu 3 gram ragi instan, 1 sendok makan tepung terigu, dan 4 sendok makan air gula. Kita aduk hingga tercampur rata, lalu kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Kita perlu tepung terigu 500 gram. Kalau kalian mau bikin 1 kilo, tinggal bikin 2 resep ya. Dan kita masukkan bahan biang yang tadi sudah kita bikin dan juga gula pasir. Kemudian kita masukkan semua air gula yang tadi kita buat. Airnya bisa kalian masukkan secara bertahap ya. Jadi total air gulanya ini dan air putih yang kita pakai kurang lebih sekitar 700 hingga 750 gram. Konsistensi yang kita perlukan itu yang paling penting, konsistensinya seperti adonan martabak. Jadi tidak terlalu cair tapi juga tidak kental. Selama proses ini kita harus aduk-aduk terus terigu ini sampai tidak bergerindil ya. Jadi tidak perlu di mixer, cukup dengan whisker atau pakai sendok biasa, sendok centong itu, sendok sop juga boleh ya. Resep ini adalah resep dari jualan mama saya ya. Dulu kita kecil, mama bikin kue di rumah dan kami anak-anaknya jualin di pasar. Sama Mbak Ina juga jualin di pasar. Jadi mama bikin kue apem, kue mangkok, kemudian talam beras atau talam terigu ya, saya lupa deh. Kemudian pisang goreng dan coipan. Kebetulan saya cuman belajar bikin coipan karena dulu waktu kecil tugas saya tuh motong-motongin bangkuang sama bungkusin coipan. Karena itu kalau coipan saya pinter. Tapi kalau kue-kue begini saya nggak pinter. Akhirnya kemarin saya telepon Mbak Ina dan Mbak Ina juga semua berdasarkan perkiraannya. Mereka tidak punya timbangan, jadi cuman kurang lebih konsistensinya seperti kita bikin martabak, adonan martabak. Jadi tidak terlalu cair tapi juga tidak terlalu kental. Nah ini teman-teman sudah jadi. Kalian lihat sekarang adonannya sudah halus dan kurang lebih kekentalannya seperti ini. Kita akan istirahatkan selama 30 menit dan atasnya kita tutup ya. Sekarang kita akan bikin kelapa parut. Kelapa parutnya ini saya ambil dari setengah butir kelapa. Kita buka, kupas kulitnya, lalu kita parut. Cara parutnya ini penting sekali, kalian perhatikan teman-teman, harus diparut memanjang. Mohon maaf agak berisik ya teman-teman, karena ini lagi pada main petasan. Kembang api atau petasan gitulah.
Nah, kalian lihat teman-teman, ini diparut seperti ini memanjang. Kalau mau parut di tukang kelapa boleh, tapi bilang parut panjang, tidak boleh parut pendek. Kenapa tidak boleh? Karena kalau parut pendek, ketika kita makan itu dia menjadi kasar teman-teman. Tapi kalau kalian parut panjang seperti ini, ketika dimakan tuh malah jadi enak ya. Dan tekstur dari kelapa, rasa dari kelapa ini harus enak, harus menunjang kue apem yang sederhana. Sekarang kelapanya ini akan kita kukus agar tahan lama, tidak cepat basi. Kita kasih 1 lembar daun pandan dan kita akan kukus kurang lebih sekitar 15 menit. Setelah dingin kelapa ini kita akan bumbui. Kita kasih garam secukupnya, tetapi garamnya harus terasa asin. Karena di kue apemnya ini tidak kita kasih garam. Jadi kelapanya ini harus ada rasa asinnya dan kita kasih sedikit gula pasir. Karena apemnya ini juga tidak manis. Jadi kelapanya ini harus ada rasanya lah. Sekarang kita siapkan cetakannya. Cetakan ini kita olesi dulu dengan minyak sayur atau dengan Carlo. Setelah 30 menit kurang lebih adonannya seperti ini. Kita aduk-aduk sebentar untuk mengeluarkan bubbles-bubbles yang di dalamnya ini. Lalu kita tuang ke dalam cetakan dan siap untuk kita kukus. Kalian perhatikan setelah adonan mengembang, adonan menjadi kental. Tadi kan cair ya teman-teman. Sekarang kalau kalian perhatikan, adonannya ini sudah sedikit lebih kental. Tidak cair lagi. Tetapi kalau kita kocok terus, maka adonan akan menjadi sedikit lebih cair. Kita akan tuang ke dalam cetakan, tidak perlu terlalu banyak teman-teman. Karena adonan ini akan mekar ya. Dan juga karena saya akan tata di dalam mika sekat 4. Jadi tidak perlu tinggi-tinggi. Kurang lebih seperti ini. Dan jangan lupa diketuk-ketuk. Untuk diketuk-ketuk ini wajib. Selanjutnya kita akan kukus dengan api besar, air sudah mendidih selama 15 menit. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Setelah hangat kita buka dari cetakannya. Kalau kalian olesi cetakannya dengan baik, maka akan mudah kita keluarkan. Tapi kalau kalian olesi cetakannya kurang banyak minyaknya, maka nanti akan sedikit sulit untuk dikeluarkan. Kalian lihat ini cantik banget kan? Tapi ini selain cantik, rasanya luar biasa. Setelah mama saya almarhum ya, hari ini adalah hari pertama saya makan kue ini. Sedikit emosional ya. Jadi teringat mama gitu karena rasanya persis banget seperti yang beliau sering bikin. Dan ini saya bikin lagi dengan gula pasir saja. Dengan gula pasir saja, adonan ini bisa kita warnai berbagai macam dan juga bisa kita kasih perasa. Di sini saya kasih perasa stroberi, taro, dan jeruk kalau nggak salah ya. Untuk rasa saya harus jujur karena saya pecinta gula merah, saya lebih suka rasa gula merah ya, dan itu nostalgia banget untuk saya. Tapi untuk anak-anak zaman now mungkin rasa-rasa seperti bubblegum, strawberry, taro, red velvet itu mungkin lebih menarik. Cara dan waktu semuanya sama ya teman-teman. Hanya bedanya air gulanya itu tidak perlu. Jadi diganti dengan gula pasir dan diganti dengan air putih. Hasilnya kurang lebih seperti ini, lama dan waktu kukusnya juga sama.
Ini hasil semuanya teman-teman, cantik banget kan? Dan ini saya tidak tahu ya satu resep itu jadi berapa, karena ini kalau mateng dimakan, kalau mateng dimakan. Jadinya ini sisanya segini. Sekarang kuenya ini akan saya taruh di cup seperti ini. Ini adalah Mika sekat 4. Kalian bisa cari di toko online saya ada. Ini saya pakai yang ukuran besar. Kita taruh kelapa di bawahnya dan kita taruh kue di atasnya. Cantik banget. Usahakan kue mangkoknya jangan terlalu penuh ya teman-teman. Karena nanti kalau penuh sekali nggak bisa ditutup. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalian baca box deskripsi untuk keterangan lebih jelas dan lengkap. Dan juga untuk link dari cup atau Mika yang saya pakai. Apem ini teksturnya lembut dan juga sedikit chewy teman-teman. Ini wajib kalian bikin dengan bahan sederhana, caranya gampang. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.